Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafinska Emirsya Marsyah dari kelas HID dengan NIM 151210163. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, rahmat Allah berupa ajaran agama Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yang artinya agama dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan telah diatur dalam hukum Islam, sehingga Islam bersifat komprehensif dan universal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki dua sisi hubungan yang tidak terpisahkan. Hal ini dijelaskan oleh Kiai Misbah mengenai Nabi Muhammad SAW yang dahulu telah diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi alam. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut dapat menjadi sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu diutus ke dunia, misinya adalah rahmat, sehingga dikatakan, "Tidak aku utus engkau Muhammad, kecuali misinya sebagai rahmat," yang merupakan bukti bentuk kasih sayang Allah kepada semesta alam, ucap Kiai Misbah. Yang kedua, makna ajaran Islam. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, dan islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti pasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bermakna bahwa umat muslim harus pasrah dan tunduk patuh pada ajaran-ajaran Islam. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk semua umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya atau rukun Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi ke haji apabila mampu. Islam juga menjunjung tinggi sikap toleransi dan keterbukaan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam. Menurut Profesor Dr. Nurkolis Majid MA, agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme yang dimaksud adalah suatu ajaran Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui perbedaan agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing sesuai dengan kesungguhannya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa penganut berbagai agama, asalkan berupaya pada Tuhan dan kemudian hari berbuat baik, semuanya maka akan selamat. Inilah yang selanjutnya menjadi dasar toleransi agama yang menjadi ciri jati Islam dan sejarahnya yang otentik. Suatu semangat yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan ajaran Al-Quran. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut di samping mengakui adanya pluralisme dalam suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yaitu mengakarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh manusia untuk berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan. Sehingga karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, maaf, tidak memangsa, dan saling menghargai. Kemudian yang keempat, kebenaran. Kebenaran adalah lawan dari kebatilan, yaitu kesalahan, kebohongan, kepalsuan, khayalan, dan kesesatan. Dan kebenaran dapat dicari dengan suatu proses yang disebut dengan ijtihad. Islam sangat mendorong umatnya untuk berijtihad agar dapat memahami ajaran serta hukum-hukum dalam Islam. Kebenaran juga dapat diperoleh melalui hidayah. Hidayah merupakan petunjuk dari dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yang mana dengan hidayah atau petunjuk itu, makhluk dapat hidup dan beraktivitas dengan layak. Allah Subhanahu wa taala sering menganugerahkan petunjuk-petunjuknya kepada hamba-hambanya, sesuai dengan peranan dan kodrat yang dimiliki oleh makhluk itu sendiri. Selanjutnya, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah diterangkan oleh firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Berdasarkan ayat di atas, Allah menggunakan kata ikhwah atau saudara keturunan untuk menjelaskan hubungan umat sesama umat muslim. Dilansir dari ulama Quraisy Shihab dalam buku Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudu'i atas berbagai persoalan umat, hal ini untuk mempertegas jalinan hubungan antar sesama muslim. Hubungan tersebut tidak hanya terjalin atas keimanan, tapi seakan-akan terikat dalam persaudaraan yang seketurunan. Karena menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Selanjutnya yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan jalinan persaudaraan yang berkembang atas dasar rasa kemanusiaan dan bersifat universal. Semua manusia adalah bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diperolokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini sangat melarang orang beriman untuk saling mengejek sesama umat manusia, baik laki-laki dan perempuan. Di ayat berikutnya, Allah justru memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk antara sesama manusia. Dalam tafsir Al-Maraghi, dijelaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk berburuk sangka dan saling membenci. Semua petunjuk di ayat Al-Quran yang berbicara tentang interaksi manusia pada akhirnya bertujuan untuk menetapkan ukhuwah di antara mereka. Kemudian yang terakhir, bentuk kebersamaan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu bisa diartikan sebagai toleransi umat beragama. Dalam toleransi, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antara umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah. Antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu. Kebersamaan umat beragama dapat dijalankan misalnya dengan saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai agamanya, saling menghormati, dan bekerja sama antar berbagai golongan umat dan agama, serta dengan saling tenggang rasa dan menerapkan toleransi dengan tidak memaksa suatu ajaran agama kepada orang lain. Sebagai umat muslim yang menjunjung tinggi konsep ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat dicapai dengan bersikap saling menghormati, tidak memaksakan ajaran agama kita kepada pemeluk agama lain, menghormati pemeluk agama lain, dan melangsungkan ibadahnya. Tidak berprasangka buruk pada orang lain, juga serta menerima dan menghargai kepercayaan orang lain. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.